Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan ya, beberapa waktu kita tidak aktif buat video teman-teman ya. Karena ya sibuk jadi operator kemarin ya. Jadi operator Egg Hotel, Egg One Yankee Kilo gitu ya. Dan kita dari lokal kota Yogyakarta mau mancar di Club Station Yankee Hotel itu Uniform Foxtrot. Dan alhamdulillah meskipun kita hanya beberapa operator, ya mungkin hanya 5 dan yang aktif itu sekitar 4 ya, 4 dan 5 itu kita nggak selalu aktif setiap hari ya, tapi alhamdulillah kita bisa berhasil teman-teman ya. Bukan berhasil, artinya bisa mengikuti dengan baik ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan rekomendasi lagi buat teman-teman semua HT ya, HT yang mempunyai fitur sampai saat ini masih oke ya. Jadi meskipun itu tidak ditambahi mode ya, ditambahi mode rangkaian, itu HT ini sudah cukup oke. Apalagi kalau udah ditambahin ya. Jadi ada beberapa HT yang memang saya udah nambahin ya. Di mana HT-nya itu saya lupa. Ya, penting ada ya. Ada yang udah kita tambahin. HT-nya itu bisa dengerin HF. Tapi ini kita tetap rekomendasikan HT ini karena ya sekarang HT juga naik turun ya. Dan karena ini HT-nya fiturnya cukup bagus dan tentunya harganya masih di range antara 300 sampai 500 ribu. Dan sebenarnya banyak HT di range itu, tapi karena ini kita ngambil yang dengan fitur paling banyak ya, yang bisa diubah-ubah, bisa diatur. Ini kita akan rekomendasikan beberapa HT ya. Oke teman-teman, pokoknya keep stay tune aja di channel ini. Dan tentunya nanti link pembeliannya akan kita tampilkan di tag video ini dan di link deskripsi kalau nggak ada ya. Sebelum kita memulainya, kita seruput kopinya dulu ya. Bismillah. Kopi hitam tanpa gula teman-teman ya. Bismillah. Seruput lagi. Wah, lama kita nggak seruput kopi. Seruput lagi. Oke teman-teman, langsung aja kita start dari urutan yang paling belakang sampai urutan yang paling pertama. Oke, keep stay tune. Jangan kemana-mana. Teman-teman, ini adalah UVK5 ya. Dari bentuknya aja kita lihat ya, ini UVK5 yang memang sampai saat ini HT ini nggak ada matinya tentunya, nggak ada matinya. Jadi sejak keluaran pertama ya, sejak keluaran pertama itu HT ini tetap menjadi favorit sampai saat ini ya, karena harganya tidak terlalu mahal juga dan mempunyai banyak fitur ya. Yang saya tampilkan di saat ini adalah dari Wearcom. Ya, sebenarnya banyak merek lain ya. Kenapa saya ambil Wearcom? Karena ini yang sudah saya tahu pasti ya untuk versinya. Ini versi 3 teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya. Kita sudah bisa modifikasi, bisa screensaver ya. Seperti itu. Jadi ini UVK5 versi 3 dari Wearcom yang cukup menarik teman-teman ya. Sehingga bagi Anda kalau nyari ya cari yang merek Wearcom atau merek yang lain yang memang udah versi 3. Cirinya versi 3 itu adalah nanti kita buka di menu, kita cek versinya, itu akan tertulis versi 7.0.11 atau pokoknya depannya 7 teman-teman ya. 7 itu udah masuk ke versi 3. Dan meskipun dia masih PTT-nya di sini karet, kemudian ada 2 buah shortcut, tombol shortcut di sini, kemudian sudah juga Type-C di sini ya, dan di sini ada
jack mikrofon, kemudian jack headphone. Ya, ini tetap oke teman-teman. Ada lampu senternya juga, dan ini juga baterainya nggak kecil teman-teman ya, lumayan. Artinya dengan seukuran ini udah cukup oke ya, 1600 mAh. Ini lebih besar dibandingkan dengan yang UV-K1 ya. Jadi lebih awet ya teman, lebih awet. Nah, ini frekuensinya juga bisa sampai 800 ya. Dan paling rendah itu ini kita akan coba ya, paling rendah itu kalau nggak salah di 18 ya. Kita coba paling rendah itu ada di 18 MHz. Ya, 18 MHz. Kalau kita turun lagi, ini naik ya. Kita turun lagi coba. Nggak mau ya, paling rendah di 18. Nah, 18 paling tinggi itu di 1000 kalau nggak salah ya, 1300 ya. Jadi paling tinggi itu di 1300 teman-teman ya. Makanya ini saya coba 99 saya naikin. Ya, ini turunnya kita naikin, dia akan masih bisa naik tuh. Masih bisa naik sampai 1300 teman-teman di sini, sampai 1300. Nah, itu keunggulannya dari UV-K5 versi 3 yang bisa diupdate, bisa di adjust firmware-nya. Dan teman-teman juga sudah mencoba menggunakan HT ini, bisa komunikasi CW, menggunakan mode FM ya di satelit. Nah, itu udah bagus ya. Oke, ini udah welcome UV-K5 versi 3, dan mungkin merek-merek yang lain juga sudah ada yang versi 3. Silakan aja dicek kalau dia versinya 7.011 atau 7 titik apa gitu ya, kita nanti bisa lihat di menunya. Nah, itu sudah versi 3 teman-teman. Kemudian juga di sini ada Eskom UV-K5-8. Nah, Eskom UV-K5-8 ini juga yang terbaru sudah versi 3 teman-teman. Udah versi 3 juga. Jadi buat teman-teman kalau nyari yang Eskom ini juga sudah versi 3. Dan yang saya tampilkan saat ini memang bukan yang firmware yang baru ya. Kita coba dengan yang lama dulu. Yang jelas kalau Anda sudah versi 3, itu Anda pakai tools yang kedua teman-teman ya. Itu ada 2 tools. Tools 1 dan tools 2 ya. Tools yang kedua yang barengan dengan UV-K1 untuk kita upgrade firmware-nya. Nah, ini Eskom FC9 Pro ini memang sangat elegan sekali bentuknya, sehingga sampai saat ini nggak ada matinya kita pakai HT ini ya. Oke banget ya. Ini Eskom FC9 Pro yang udah versi 3 teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada Quanseng UV-K6. Jadi UV-K58 itu dengan UV-K6 itu hampir sama teman-teman ya. Cuman bedanya kalau UV-K6 itu dia warnanya biru layarnya ya. Warnanya biru. Kalau yang UV-K6 dari Quanseng seperti itu ya, warnanya biru. Dan kelemahannya memang ini di sini tuh. Plastiknya udah rompol teman-teman ya, udah rompol. Nah, ini kebetulan ini kita punya satu stok yang Quanseng yang asli ya. Dan ini udah lepas ininya karetnya. Nah, ini seperti itu. Jadi hati-hati tentunya. Kalau ngecas ya pakai desktop aja, nggak usah dibuka-buka. Ini kalau sering dibuka ya tuh, ini dia lepas ya. Karena ini karet ya, jadi getas dia, cepat rusak gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini saya pakai untuk juga praktek untuk kita pakai untuk belajar CW, pakai ini juga oke. Suaranya yang UV-K6 ini juga lebih enak ya dibandingkan yang UV-K58. Beda dikit ya, tapi lebih enak gitu ya. Oke teman-teman, kita tinggalkan. Selanjutnya saya masuk ke berikutnya ya. Sebenarnya berikutnya ini ada Quanseng UV-K18 dan UV-K1 ya. Nah, kenapa saya pilih yang UV-K1 teman-teman, bukan yang UV-K18 ya? Bedanya di sini bodinya lebih ringan ini. Kemudian kalau dari bentuknya itu sebenarnya lebih bagus ini ya dibandingkan UV-K18. Cuman UV-K18 ini udah plastik teman-teman, pitinya ini belum nih, masih karet ya, masih karet seperti ini.
Tapi pengalaman saya dengan yang lama-lama ini itu PTT-nya masih bagus. Yang kalah cuma di sini. Nah, ini juga sama, mau yang UVK 1.8 juga tetap di sini karet juga tentunya. Dan ini juga USB-nya di sini ya. Tuh, USB-nya di sini. Jadi untuk teman-teman ya, kalau mau pakai yang UVK 1 itu ngecasnya pakai desktop saja, atau Anda bisa ganti yang panjang teman-teman baterainya ya, panjang seperti ini. Anda ganti yang panjang seperti ini ya. Jadi ngecasnya sudah tidak di sini lagi, tapi langsung di pantatnya baterai seperti itu. Cuman kan HT-nya jadi panjang seperti ini ya. Jadi kalau kita lepas jadi panjang seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, aslinya kan pendek ya, tapi karena baterainya besar, dia panjang seperti ini. Nah, rekomendasi saya memang kalau untuk seharian Anda pakai, itu menggunakan baterai yang panjang. Kalau seharian Anda pakai tentunya. Nggak perlu repot-repot Anda gunakan sampai sore, dari pagi sampai sore itu ini ya. Kemudian untuk antenanya itu ya bejo-bejoan juga, kadang ada yang bagus, ada yang enggak ya. Sebaiknya saran saya Anda ganti yang antena UV17L seperti ini. Itu udah lebih oke teman-teman dibandingkan yang ini. Resipnya maupun pancarannya lebih oke. Nah, buat teman-teman semuanya, karena ini udah VK1, ini firmware barunya banyak ya. Jadi tinggal Anda pilih aja mau pakai yang mana. Yang jelas Anda harus kabelnya itu benar-benar bagus, sehingga ketika Anda program itu tidak lepas-lepas teman-teman ya. Dan jangan khawatir kalau belum berhasil, Anda ulangi sampai dia berhasil. Dan tentunya pakai tools yang kedua. Tools yang kedua yang UVK1 tentunya ya. Nah, kelebihannya dari UVK1 ini powernya lebih oke teman-teman ya. Ini kalau yang rata-rata ini bisa 5, 6, ini sampai 7 watt ya. Bisa 7 watt lebih, 7 sampai 7 watt lebih ya, sedikit powernya dari UVK1 ini. Dan suaranya lebih kenceng dibandingkan yang UVK5, apa UVK58 atau UVK6. Ini lebih kenceng yang UVK1 teman-teman ya. UVK1 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kencang teman-teman suaranya. Ya. Nah, ini ada dua pilihan. Anda bisa pilih merek Quanseng atau merek Eracom. Nah, tinggal Anda pilih yang dua ini, ada dua merek ya. Ada Quanseng, ada Eracom. Nanti tetap link pembeliannya akan kita tampilkan di tag video ini. Nah, seperti ini juga kita bisa ngasih wallpaper seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dan ini kalau mau ditampil wallpapernya, Anda perlu setel brightness-nya itu jangan 0 ya. Kasih 1 jadi bisa kelihatan wallpapernya seperti itu. Kalau Anda kasih 0 dia hilang, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Dikasih 1 aja, dan ini nggak apa-apa, tetap awet baterainya, tetap awet teman-teman. Tidak makan baterai kok, karena LED-nya itu sangat redup sekali ya. Tapi masih bisa menampilkan screensaver yang kita buat sendiri, kita karyakan sendiri ya. Nah, bedanya yang Quanseng UVK1 dengan Eracom itu Anda bisa lihat layarnya. Kalau yang UVK1 lebih putih dan ini agak sedikit kuning ya, atau mungkin agak sedikit ya kurang cerah gitu ya, lebih cerah yang Eracom. Tinggal selera Anda pilih yang mana teman-teman ya. Nah, seperti itu. Untuk penampilannya sama aja semuanya. Dan sebenarnya tombolnya bukan ini teman-teman, ini sudah saya ganti-ganti. Ini knopnya sudah saya ganti. Ini knopnya warnanya asli biru ya. Dan ini saya ganti punya UVK5. Kemudian ini juga knopnya aslinya biru. Ini saya ganti yang hitam. Jadi karena banyak HT bisa dicopot-copot dipasang di sini, saya lebih senang seperti itu. Jadi agak sedikit beda ya. Padahal ini biru sebenarnya. Jadi kalau punya teman-teman di rumah biru ya itu aslinya biru teman-teman ya. Cuman karena saya pingin beda dengan yang lain, makanya saya ganti-ganti ininya. Bisa diganti-ganti teman-teman, nggak ada masalah. Ya itu teman-teman ya. Jadi untuk Anda semua, kalau pingin HT yang bisa frekuensinya dari 18 sampai 1300 untuk erek-nya, itu bisa kita gunakan semacam ini, 5 tipe dari HT ini ya, bukan 5 tipe, ada berapa, 1, 2, 3, 4 tipe sebenarnya aja ya. Dan ada UVK5, ada UVK58, ada UVK6, kemudian ada UVK1 ya, seperti itu. Nah,
Untuk naik di atasnya tanpa unlock, itu Anda bisa masuk ke TK11 ya. Nah, seperti ini. Anda bisa masuk ke TK11. TK11 ini ada dua, TK11.5 dan TK11.8 ya. Yang saya tampilkan di depan ini saat ini adalah TK11.5 ya teman-teman. Dan memang harganya lebih mahal dari ini, tapi ini sudah nggak perlu di-unlock, dia sudah bisa kita di frekuensi 800, kemudian bisa dengerin HF, karena dia juga sudah disediakan antena khusus ya untuk mendengarkan AM, HF dengan antena seperti ini. Ini UVK TK11.5 dan TK11.8 sama ya. Nah, nanti kalau Anda perlukan yang harganya di atas 500, itu saya tampilkan ya. Siapa tahu Anda butuhkan alternatif ya teman-teman. HT yang tidak perlu di-unlock ya, tadi Anda bisa pakai itu ya. Dan kalau mau naiknya lebih mahal lagi ya, ada juga kita menggunakan e-radio ya teman-teman. Itu udah ada APRS-nya sehingga Anda aman bisa di dalam perjalanan. Oke teman-teman, kita nggak perlu panjang lebar ya. Saya hanya memberikan rekomendasi singkat aja kepada teman-teman semua untuk radio yang murah tapi bisa memenuhi kebutuhan kita untuk mereceive ya, dari 18 sampai 1300 dari mode AM, FM, kemudian upper sideband, SSB dan CW, maka Anda bisa gunakan tipe-tipe dari radio yang sudah saya tampilkan di depan saya ini ya. Dan tentunya teman-teman, rata-rata sih sekarang udah, kalau yang di Eskom itu rata-rata sudah versi 3, kemudian yang di Wercom juga udah versi 3. Yang UVK6 ini saya belum tahu, tapi yang ini merek Wanseng, itu nanti Anda bisa cek saja. Tapi yang jelas kalau yang versi yang lama itu masih bisa kita unlock menggunakan tools 1 ya teman-teman. Dan nanti toolsnya juga nanti akan coba kita tampilkan di deskripsi, kalau ada nanti saya sampaikan ya. Jadi linknya saya akan Anda klik saja di situ. Dan tentunya caranya juga nanti akan saya tampilkan untuk link videonya supaya Anda bisa mengunlock ataupun mengupdate firmware dari radio-radio ini ya. Dan memang ada beberapa radio yang tidak bisa di-unlock. Kalau di-unlock langsung blank, itu ada teman-teman. Tapi sebelum Anda unlock, silakan dicek dulu firmware-nya. Yani firmware-nya itu dicek dulu yang ada di menunya. Anda catat, ketika Anda unlock-nya gagal, Anda tinggal bisa balikin lagi ke firmware aslinya supaya dia kembali hidup, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu aja pengalaman dari saya buat teman-teman semua. Sekali lagi, nggak perlu takut unlock, yang penting dicek dulu firmware-nya aslinya itu berapa ya, versi berapa. Kalau sudah Anda tahu, maka tidak perlu khawatir lagi untuk mengunlock radio-radio yang ada di depan ini ya. Dan tentunya ini meskipun radio udah lama, yang UVK5 sampai saat ini juga masih oke. Dan yang terbaru ini adalah UVK1 atau UVK1 ya. Oke teman-teman, itu rekomendasi dari saya. Dan semoga ini bermanfaat, dan tentunya bagi yang udah punya tetap dijaga, dirawat radionya, karena ini radio tetap oke sampai saat ini. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi dari saya mengenai radio HT kisaran 300 sampai 500 ribu ya, sampai saat ini yang masih layak kita gunakan, dan tentunya masih sangat oke kita pakai sampai saat ini yang sudah saya hadirkan di depan Anda ini. Dan tentunya dengan menggunakan cara-cara terbaru, unlocknya itu lebih mudah. Dan tentunya kalau sebelum kita unlock, kita lihat dulu firmware yang ada di radionya sebelum kita unlock teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman, untuk Anda yang sudah punya radio di depan seperti ini, tetap dipertahankan, dirawat, karena radio ini mungkin kedepannya bisa saja sudah tidak ada lagi. Nah, karena nanti dibatasi untuk range frekuensinya, makanya Anda tetap rawat, karena siapa tahu ya yang murah-murah sudah nggak ada, karena sekarang naik terus ya harganya. Jadi buat teman-teman sekalian, harga sekarang tetap naik terus ya. Jadi kadang-kadang kita akan mikirin, kita mau beli bofeng atau mau beli ini
Nah, kalau Baofeng hanya dual band, ini juga dual band tapi resipnya bisa dari 18 sampai 1300. Kemudian meskipun dia hanya dual band, dia bisa berapa mode? Ada FM, ada AM, ada CW, ada upper sideband, ada double sideband juga. Ya seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa saya sampaikan kali ini, karena kita lama nggak bikin video, ya mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit memberikan pencerahan dan sedikit bisa memberikan informasi lagi buat Anda teman-teman. Dan tentunya jangan bergeser dari channel kami, karena kami selalu akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua dan merekomendasikan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan juga rekomendasikan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin saat ini membutuhkan radio yang digunakan dengan cuaca ekstrim, ya mungkin cuaca ekstrim di laut ataupun dimanapun itu, nanti akan kita rekomendasikan lagi untuk Anda semua, sehingga ketika Anda pilih radio yang Anda gunakan itu tidak salah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri. Bye-bye.